Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala radhiyallahu anhu Al-Khamis an Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Mana nih? Hadis apa? Bapak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi' an Anas radhiyallahu anhu qala Inna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu, muttafaqun alaih. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Anas, taba'al wahya, meneruskan aktsara inzalahu, memperbanyak, menurunkan wahyu ala Rasulillah, kepada Rasulullah SAW qabla wafatihi, sebelum wafatnya beliau, hatta tuwfiya, sehingga meninggal Rasulullah SAW. Wa aktsar ma kana al-wahyu, dan yang paling banyaknya apa yang terjadi daripada wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW yauma tuwfiya Rasulullah SAW, hari yang dimatikan Rasulullah SAW. Artinya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu jumlatan wahidah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ke Sama'id Dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan bitadarruj sesuai dengan kejadian-kejadian kepada Rasulullah SAW, turun satu persatu. Cuma ketika mendekati ajalnya Nabi itu wakeh turunnya itu. Kenapa? Sebelum Rasulullah mati harus komplit itu turun wahyu. Sebelum Rasulullah SAW meninggal harus turun komplit. Sampai sudah selesai, paham ya? Baru Rasulullah SAW meninggal. Nah, ini adalah satu bukti bahwa sudah sempurna syariatnya Nabi. Jangan ada yang nyatakan belum sempurna, itu bisa kufur. Sudah disampaikan apa yang diterima oleh Nabi. Jangan ada beranggapan masih ada disimpan yang sudah diterima oleh Nabi. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Sampaikan wahai Rasul apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada wahyu. Kalau enggak kamu laksanakan, berarti kamu mengkhianati risalahnya Allah. Kalau enggak disampaikan, Nabi masih melihat karena takut umatnya ini nanti akhirnya terjadi konflik, fama ballaghta risalatah, berarti Nabi mengkhianati itu risalah dari Allah. La. Adapun khawatir dibunuh, nanti akan itu, wallahu ya'simuka minan nas, Allah sudah menjamin kamu tidak mungkin dibunuh oleh manusia. Allah sudah menjamin. Karena itu enggak ada istilahnya Nabi menyimpan khawatir umatnya. Ada apa Nabi menyimpan? Enggak ada Nabi itu khawatir. Apalagi katakan Nabi itu takut sama Sayyidina Umar. Dilarang sama Sayyidina Umar, kemudian Nabi takut. Ya apa Nabi takut? Model Abu Jahal 2000 gak wedi. Tidak ada istilahnya takut pertumpahan darah, takut konflik, takut itu. Kalau itu risalah harus dihadapi. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan, wajib kita yakini. Dan kalau tidak bisa kufur, hati-hati. Nabi menyimpan, nanti kalau Imam Mahdi datang baru akan tampakkan, la, itu bahaya. Dengarkan Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama
Jadi Islam itu bukan nanti di akhir zaman oleh Mahdi, sudah ada zamannya Nabi sampai sekarang. Agamanya Nabi sempurna dari dulu sampai sekarang. Atmamtu alaikum. Akmaltu alaikum. Apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti urusan agama sudah sempurna kan? Ajaran agama secara keseluruhan sudah sempurna, nggak ada yang kurang sama sekali. Khotor loh itu. Jadi pengaruh-pengaruh demikian, kebanyakan demikian ini bisa khotor ilal kufur. Nggak ada yang nggak sempurna, sudah sempurna. Dan sudah diproklamirkan wa raditu lakumul islama, udah diproklamirkan, sudah sempurna dan ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok masih ada tambahan yang lainnya itu? Tuh kon ditambahan iki ngarang dewi. Hati. Baik. Karena itu wahyu sudah sempurna, tidak ada yang diintip, tidak ada yang singitno, tidak ada yang dikurangi, sudah sempurna. Wa aktsar makan wahyu yauma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi wafat sudah sempurna wahyu. Menurut, tidak ada yang nurut itu satu keyakinan, jadi tidak ada yang menurut. Ada di sini wajib untuk tidak diturut. Baik. Loh, itu kan ada riwayat bacaannya Ibn Mas'ud itu, dan ini perhatikan, itu riwayat ahad. Itu riwayat Bukhari loh. Loh, ini nggak ngerti riwayat ahad ini. Al-Quran itu harus diambil secara tawatur. Kalau itu riwayat ahad, walaupun sahih, walaupun masyhur, walaupun itu hadits gharib atau ahad, pokoknya yang tidak tawatur namanya riwayat ahad, bertentangan dengan tawatur maka ditolak. Karena itu tidak boleh orang membaca Quran dengan qiraatnya Ibn Mas'ud. Kalau meriwayatkan boleh, tapi kalau membaca Qur'annya dengan qiraatnya dengan riwayat ahad tidak boleh, karena sifatnya harus tawatur. Riwayat ahad itu bukan dhaif. Riwayat ahad itu walaupun sahih tidak bisa, karena diambil. Kenapa? Karena harus sifatnya tawatur, itu Al-Qur'an. Nggak bisa kalau tidak tawatur. Baik. Ya. Hadits yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, bakal dibangkitkan setiap hamba 'ala ma mata 'alaih, atas apa yang dia mati padanya. Allah. Jadi kalau orang mati pas sujud, nanti dia akan dibangkitkan dari kuburannya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati pas dia lagi dalam keadaan baca la ilaha illallah, bangun dari kuburannya menghadap kepada Allah, disaksikan oleh seluruh makhluknya la ilaha illallah. Mati dalam keadaan baca Al-Quran berarti dia zikir. Itu bisa bayangkan kalau mati dalam keadaan fly, berarti menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan mabuk dia, dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Mati dalam keadaan dia dan itu habis berzina, dalam keadaan junub dan berzina. Karena itu persiapkan untuk kematian kamu supaya mati dalam keadaan yang baik, supaya nanti menghadap kepada Allah, bangun dari kuburannya juga sesuai dengan kematian kamu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Wallahu a'lam.